Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi K3. Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Rifat, yang kedua ada Liani Andarwati, dan yang terakhir ada saya sendiri, Inka Ayunda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi K3, kemudian ada gangguan komunikasi pada K3, kemudian yang terakhir tipe alur komunikasi pada K3. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses saat dua orang atau pihak atau lebih untuk berbagi informasi, mendapatkan informasi, dan mendapatkan pemahaman antara orang atau pihak yang berinteraksi. Kemudian, komunikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi K3 kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik ke dalam perusahaan ataupun keluar perusahaan. Selanjutnya ada gangguan dalam proses komunikasi. Yang pertama ada gangguan fisiologis, contohnya gangguan akibat lapar, lelah, sakit kepala, pengobatan, dan faktor lain yang mempengaruhi cara kita merasa dan berpikir. Kemudian ada gangguan fisik, biasanya gangguan yang terjadi di lingkungan, misal kebisingan oleh hal lain, pencahayaan yang kurang atau yang terlalu berlebih, kemudian iklan spam yang muncul, suhu berlebihan, dan kondisi yang terlalu ramai. Kemudian yang ketiga ada gangguan psikologis, di mana kondisi mental tertentu yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan menginterpretasi orang lain. Contohnya, jika otak kita dipenuhi masalah, jika kurang memperhatikan ketika rapat tim, dan contoh lain, misal prasangka dan perasaan membela diri juga bisa mempengaruhi komunikasi. Dan yang terakhir ada gangguan semantik. Gangguan ini muncul ketika kata yang dipergunakan tidak dimengerti pihak lain, seringkali karena penggunaan bahasa teknis tertentu. Kemudian yang terakhir ada tipe alur komunikasi K3. Yang pertama ada top down atau dari manajemen, yang kedua ada bottom up atau masukan dari pekerja, yang ketiga ada lateral atau horizontal yaitu antara rekan kerja, kemudian yang keempat ada diagonal atau ke grup atau departemen yang berbeda, dan yang terakhir ada eksternal atau keluar perusahaan, misal kontraktor atau supplier. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Liani Andarwati dan Muhammad Rifat. Perkenalkan, nama saya Liani Andarwati. Saya akan mempresentasikan slide 5-7. Prinsip 7C dalam komunikasi K3. Manajer dan pekerja bisa mempergunakan prinsip 7C untuk membantu menjadi komunikator yang baik ketika memilih isi pesan dan gaya komunikasi yang sesuai dengan tujuan dan penerima pesan. C yang pertama yaitu complete atau lengkap. Komunikasi K3 harus dapat menjawab 6 pertanyaan. Siapa, apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. C yang kedua yaitu concise atau ringkas. Pesan yang dikomunikasikan harus jelas, tanpa ditambahi kata yang tidak perlu, pesan yang ambigu, atau detail yang tidak terkait. C yang ketiga yaitu clear atau jelas. Jangan mempergunakan bahasa teknis atau jargon bisnis. Fokuslah pada pesan atau tujuan yang spesifik, dan pergunakan bahasa yang tepat dan sesuai. C yang keempat yaitu correct atau benar. Semua informasi yang dikomunikasikan harus diperiksa keakurasiannya, termasuk benar penulisan, tata bahasa, dan ejaannya. C yang kelima yaitu concrete atau konkret, didukung oleh fakta dan angka relevan yang membuat pesan jadi semakin meyakinkan dan kuat. C yang keenam yaitu considerate atau penuh pertimbangan. Komunikasi yang efektif harus memperhatikan target pendengar, perhatikan sudut pandang, latar belakang, pola pikir, dan tingkat pemahaman sasaran komunikasi. Dan C yang ketujuh yaitu courteous atau sopan. Komunikasi yang sopan terjadi ketika pengirim pesan jujur, sopan, bijak, dan antusias. Slide selanjutnya yaitu 5 tipe komunikasi K3.
Secara umum, ada 5 tipe komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi tertulis. Selain salinan dalam bentuk cetak atau hard copy, komunikasi tertulis bisa juga dalam bentuk elektronik atau soft copy. Contoh-contoh komunikasi tertulis yaitu memo, surat berkala atau newsletters, laporan tahunan, prosedur, poster, handout, email, intranet, dan sosial media. Komunikasi yang kedua yaitu komunikasi lisan atau verbal. Komunikasi lisan bisa berupa rapat, presentasi, kuliah, lokakarya, percakapan resmi ataupun tidak resmi seperti tatap muka, telepon, konferensi video, atau Skype, atau intranet, atau extranet. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi visual. Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkatkan penggunaan foto, ikon, grafik info, atau video dalam berkomunikasi. Sehingga elemen komunikasi visual ini semakin sering dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan K3. Komunikasi visual bisa dipergunakan untuk mempermudah pekerja memahami pesan atau informasi yang rumit dalam bentuk yang sederhana. Contoh format visual bisa berupa grafik, diagram, bagan, gambar, tabel, video, kartun, foto, piktogram, atau infografik. Komunikasi yang keempat yaitu komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Para ahli yakin bahwa 75% dari komunikasi manusia bersifat nonverbal. Komunikasi nonverbal penting untuk diperhatikan karena darinya kita memahami atau gagal memahami orang lain, terutama ketika berkomunikasi yang melibatkan emosi atau sikap. Beberapa karakteristik kunci bahasa tubuh bisa dilihat dari postur atau posisi tubuh, gestur seperti gerakan semisal menangguk, membuka telapak tangan, gerakan mata, ekspresi wajah, dan mirroring, atau ketika bahasa tubuh yang positif diikuti oleh orang-orang, hal ini menandakan adanya hubungan perasaan yang sama atau saling berbagi, empati, dan kepercayaan. Komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi tidak resmi, atau rumor atau gosip. Saluran atau kanal informasi lainnya yaitu grapevine, seperti komunikasi tidak resmi bisa berupa rumor, gosip, asumsi, atau perkiraan. Media komunikasi ini biasanya dipergunakan pada level paling bawah organisasi atau tim kerja yang jauh atau terpencil, di mana tipe komunikasi resmi yang lainnya tidak kuat atau bahkan tidak ada. Itulah penjelasan 5 tipe komunikasi K3. Beberapa situasi dan pesan tertentu memerlukan media atau kanal komunikasi yang berbeda. Pelajari kelebihan dan kekuatan masing-masing tipe komunikasi agar dapat dipergunakan secara efektif. Komunikasi yang paling baik haruslah dimulai dengan merencanakan strategi komunikasi, analisis situasi yang ada terlebih dahulu, kemudian tentukan tujuan komunikasi, seperti apa yang diinginkan terjadi, siapa yang hendak dipengaruhi, dan pesan-pesan apa yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu prosedur komunikasi K3. Prosedur komunikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu persyaratan dalam membangun sistem manajemen K3 berdasarkan OHSAS 18001 tahun 2007. Persyaratan prosedur komunikasi K3 tertuang dalam OHSAS 18001 2007 klausul 4.4.3.1. Communication, di mana pada klausul tersebut menyatakan bahwa organisasi harus membangun, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk yang pertama, komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi, yang kedua, komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya di tempat kerja, dan yang ketiga, menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi komunikasi terkait dari pihak luar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat. Di sini saya akan mempresentasikan dari slide 8 sampai akhir. Selanjutnya mengenai prosedur komunikasi K3. Secara umum, prosedur komunikasi K3 mengatur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jenis komunikasi K3. Jenis komunikasi K3 sendiri
dapat terdiri dari umum dan khusus. Untuk komunikasi umum itu dapat berupa informasi umum atau pengumuman, pemberitahuan, dapat berupa informasi bahaya, dan informasi ketiga lainnya secara umum. Sementara untuk komunikasi khusus dapat berupa informasi khusus yang ditujukan kepada suatu personel, unit atau bagian, berupa surat, penyampaian hasil laporan, dan media atau jenis lain yang relevan dan efektif. Yang kedua ada jenis informasi K3, itu dapat berupa internal atau eksternal. Yang ketiga media komunikasi K3, keempat pelaksanaan komunikasi ketiga, yang kelima umpan balik dan tanggapan. Contoh metode komunikasi yang pertama itu berupa rambu-rambu. Pihak pemberi kerja berkewajiban menyediakan rambu-rambu safety jika tidak ada cara lain untuk pengawasan secara penuh terhadap risiko tertentu, dan tenaga kerja perlu diberikan peringatan terhadap risiko bahaya tersebut. Beberapa contoh tanda keselamatan. Yang pertama, melakukan tindakan protektif tertentu seperti penggunaan tipe PPE tertentu. Yang kedua, hal lainnya melarang tindakan berbahaya yang bisa memicu kecelakaan seperti merokok di area penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar. Setiap rambu yang dipasang di site haruslah mudah terlihat dan dimengerti. Yang pertama, menggunakan pictograms untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, jika diperlukan penggunaan teks pendukung dapat ditambahkan untuk memperjelas makna sebuah rambu. Yang ketiga, peringatan yang berbentuk suara dapat ditambahkan. Rambu-rambu harus terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap perubahan cuaca dan lingkungan tempat kerja. Dan gunakan skema warna standar rambu peringatan. Yang kedua, itu pengumuman dan poster. Employer wajib menyediakan poster terkait ketiga. Selain itu, ada alternatif yang lain, yaitu berupa buku saku informasi K3 berisi daftar tanggung jawab employer dan employee, informasi P3K, dan instruksi darurat jika terjadi kebakaran dan gempa bumi berupa peta atau diagram yang menunjukkan rute ke titik berkumpul terdekat. Poster sebaiknya dibuat mencolok menggunakan kata-kata yang sedikit namun terpilih dengan baik. Pemeliharaan pengumuman dan poster juga diperlukan akan kesannya pentingnya K3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.